جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam. Pembahasan kita masih di hadis ke-17 tentang bersikap mulia, bersikap lembut dan berbuat baik. Di halaman 149 di kitab terjemahan ini telah kita sebutkan tentang masalah ihsan yang wajib, yaitu berbuat baik yang wajib dan yang sunnah, yang zahir maupun yang batin. Juga berbuat kebaikan yang sifatnya wajib dalam hal muamalah, interaksi sosial dan bergaul dengan sesama makhluk Allah Azza wa Jalla. Juga berbuat ihsan yang wajib, berbuat ihsan yang wajib dalam memberikan loyalitas makhluk, wilayah, yaitu loyalitas terhadap makhluk seperti waliul amri, penguasa, dan juga politiknya mereka, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kadar. Kewajiban di sini dikadarkan dengan kadar syariat, yaitu sesuai dengan dalil. Maka loyalitas total itu hanya pada Allah dan Rasulnya. Sementara loyalitas kepada orang-orang beriman itu berdasarkan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan jika orang-orang beriman, ada orang beriman melanggar, maka kita katakan dia melanggar. Jadi jangan seperti orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi, ketika mereka melanggar, maka mereka berpura-pura seolah-olah tidak ada pelanggaran. Hanya karena itu satu suku dengan mereka atau satu agama. Kemudian dikatakan di sini wal ihsanu fi qatli ma yajuzu qatluhu minan nasi wad dawab. Kita mulai dari sini, yaitu berbuat baik dalam al-qatl, dalam membunuh apa yang boleh dibunuh, baik manusia maupun hewan. Manusia ada yang boleh dibunuh, ada yang hak dalam Islam untuk dibunuh, seperti qisas, namun diselenggarakan oleh penguasa resmi, bukan oleh ormas, apalagi individu atau paguyuban kesukuan, paguyuban daerah. Itu enggak bisa mengeksekusi atau menyelenggarakan eksekusi qisas, enggak boleh. Ya, ada walil amri yang resmi, penguasa resmi. Kemudian hewan yang halal atau boleh dibunuh, hewan yang boleh dibunuh, maka wajib berbuat ihsan. Maka berbuat ihsan dalam membunuh makhluk bernyawa yang boleh dibunuh, itu izhaqu nafsihi ala asra'il wujuhi wa ashaliha min ghairi ziyadatin fi ta'dzib. Caranya dengan melenyapkan nyawanya dengan cara yang paling asra', paling cepat.
wa ashal dan paling mudah min ghairi ziyadatin fit ta'dzib, tanpa menambahkan siksaan baginya. Fa innahu ilamun la hajata ilaih, karena itu adalah menyakiti. Bentuk ilam yaitu menyakiti yang tidak dibutuhkan. Karena kalau memang tujuannya untuk membunuh secara hak, maka tujuannya itu yaitu matikan dia, selesai. Bukan untuk mengadab dia di dunia ini. Kecuali jika cara membunuhnya itu memang sesuai syariat dengan adanya azab. Misalnya qisas dengan pengkisasan yang serupa dengan bagaimana dia dulu membunuh, misalnya. Kalau dulu membunuhnya dengan nyetrum, maka dia disetrum dulu sesuai dengan fault yang dia pasang dulu terhadap korbannya. Qisas. Atau dibunuh dengan cara rajam karena berzina. Dengan cara rajam, dihukum rajam. Kan dihukum rajam berarti dilempari batu sampai mati. Ini kan siksaan, tapi ini ada dalilnya, maka enggak apa-apa. Tapi kalau misal maling, kemudian dibakar, atau dilempari batu, atau dipukulin satu warga, satu komplek misalnya, maka ini haram, enggak boleh. Ya, baik tujuannya untuk membunuh atau hanya untuk menyakiti, maka ini enggak boleh. Kalau memang masyarakat secara liar melakukannya, minimal kita yang punya ilmu tentang itu jangan angkat tangan. Ya, memang kalau udah warga turun tangan, masyarakat turun tangan, biasanya polisi itu enggak mengusut. Ya, karena terlalu kompleks urusannya. Terlalu banyak orangnya. Tapi secara syar'i di pengadilan akhirat itu akan diusut. Gitu loh, makanya kita don't get involved. Jangan ikutan dalam pengkeroyokan terhadap maling atau apa enggak mungkin enggak betul. Ya. Gitu, ya. Dalam kasus pembunuhan atau tabrakan saja, kalau bisa jangan menyentuh korban, gitu loh. Karena takutnya ada bekas atau jejak kita di situ sehingga dicurigai nanti depannya. Atau orang salah dalam melihat dikira kita telah membunuh padahal kita hanya memegang. Saya nggak tahu tadi pas di kesini itu macet banget, itu ada orang wafat atau gimana, tabrakan atau gimana Pak? Tabrakan. La haul quwwata billah. Kalau dia muslim, semoga Allah rahmati beliau dan ampuni dosa-dosanya. Kalau dia bukan muslim, maka kita serahkan urusannya pada Allah. Na'udzubillah min dzalik, kalau dia bukan muslim. Ditabrak apa itu? Saya ada yang tahu? Tabrakan motor karena ada ini ya. Subhanallah, itu memang agak bahaya sebenarnya ya. Jadi makanya yang dari arah Depok itu harusnya kalau di situ jangan terlalu kenceng gitu kan, karena kan ada yang mau lewat itu, subhanallah. Jadi yang itu wafat Pak. Maksudnya yang tergeletak itu saya lihat, hah? Ojek, Gojek yang nabrak. Terus yang wafat itu yang dari arah putarannya. Oh, yang wafat dari arah Depok. Oh gitu. Jadi yang wafat itu yang dari arah Depok. Ya. Ya subhanallah. Kalau yang wafat itu muslim, semoga Allah Ta'ala jadikan itu husnul khatimah. Mudah-mudahan itu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin tadi barusan yang ambulans itu mungkin itu ya, mungkin ya. Mungkin ya. Ya. Taib, kemudian dikatakan di sini wa hadzal naw'u huwa alladhi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Jenis inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa la'allahu dzakarahu 'ala sabilil mithal aw li hajatihi la bayanihi fi tilkal hal. Taib, kemudian wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan taghzu fi sabilillah qala lahum la tumathilu wa la taqtulu walida.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengirim suatu pasukan ekspedisi untuk jihad di jalan Allah, maka beliau berkata kepada pasukan itu, la tumathilu, janganlah kalian memutilasi mayit, wala taqtulu walida, dan janganlah kalian membunuh anak kecil. Karena tamthil, mutilation, itu perbuatan sadis yang bukan hanya sekadar mau membunuh, tetapi menyiksa secara buruk, secara gradual, dan ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Dengan adanya hadis ini sampai sebagian fuqaha, sebagian al-fiqih kan menyatakan bahwa kalau hukum qisas pembunuhan, pelaku itu diqisas dan dibunuh dengan cara bagaimana dia dulu membunuhnya, gitu. Kalau dengan senapan, dengan senapan. Kalau dengan pedang, ya dengan pedang membunuhnya. Itu ulama pada bilang begitu, dan itu sahih. Namun sekarang mereka berbeda pendapat mengenai bagaimana kalau dulu membunuhnya dengan cara mutilasi. Apakah qisasnya dengan cara yang sama? Sementara ada larangan hadis Nabi SAW, la tumathilu, janganlah kalian memutilasi. Sebagian mengatakan tetap dengan cara mutilasi karena sesuai dengan bagaimana dia dulu membunuh. Yang satu ulama lain lagi mengatakan enggak boleh mutilasi karena ada larangannya dari Nabi SAW. Gimana dong? Ulama yang membolehkan tadi kemudian bilang larangan ini berlaku dalam konteks perang, bukan dalam konteks qisas. Namun ulama yang enggak membolehkan, mereka mengatakan walaupun larangan ini terbit di konteks perang, tetapi secara makna, hukum dan hikmah itu berlaku untuk seluruh konteks. Karena inti dari larangan ini adalah jangan mengadab orang, bunuh ya bunuh aja, gitu. Bisa paham enggak jemaah? Ya begitu. Taib. Sampai membunuh binatang aja, Nabi SAW nanti akan ada masalah membakar serangga dan lainnya dengan api. Contoh, ya di sini kata beliau dikatakan oleh penyusun karahatut tahriqi bin nari lil hawami wa ghairiha. Dibencinya, bisa saja dibenci di sini yaitu haram. Dibencinya bukan makruh ya. Dibencinya membakar serangga dan lainnya dengan api. Maka dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famarorna biqaryati namlin qad uhriqat. Faghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala innahu la yanbaghi li basharin an yu'adziba bi'adzabillah." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami melewati sebuah sarang semut yang telah dibakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan bersabda, sesungguhnya tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk menyiksa dengan siksaan Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang berhak menyiksa makhluknya dengan api. Ibn Rajab mengatakan wa aktsarul ulama'i ala karahati tahriqi bin nari hatta lil hawam, dan mayoritas ulama berpandangan makruhnya membakar dengan api hingga sekalipun terhadap serangga. Ini makruh di sini bisa dimaknai karahatut tahrim, makruh menuju ke haram. Bisa dimaknai itu. Enggak boleh tetap. Umumnya ulama. Ibrahim An-Nakhai berkata, tahriqul aqrabi bin nari muthlah. Membakar kalajengking dengan api adalah bentuk memutilasi yang terlarang. Padahal membunuh kalajengking itu diperintahkan. Karena termasuk di antara binatang-binatang fasik. Tetapi cara membunuhnya itu enggak boleh dengan api. Enggak boleh dengan api. Ya. Karena secara absolut itu pasti menyakiti dan tidak sementara menyakitinya, agak lama karena dengan api, matinya nanti gitu. Kemudian Ummu Darda juga melarang membakar udang dengan api. Melarang membakar udang dengan api. Karena itu akan menyiksanya gitu loh. Enggak instan langsung mati, enggak. Menyiksanya.
Imam Ahmad berkata, la yushwas samaku finnari wa huwa hayy. Ikan tidak boleh dibakar dengan api dalam keadaan masih hidup, enggak boleh. Dipanggang dalam keadaan hidup dengan api enggak boleh. Waqal, dan juga Imam Ahmad berkata, al jaradu ahwan li'annahu la damalahu. Adapun belalang itu lebih ringan, dibakar langsung dengan api hidup-hidup itu lebih ringan karena ia tidak berdarah. Itu kata Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengklarifikasikan binatang ini punya darah atau enggak. Kalau punya darah, maka enggak boleh dibakar secara hidup-hidup dengan api. Tapi kalau misalnya binatang ini enggak punya darah seperti belalang, darah yang dimaksud ya darah yang merah seperti biasanya, maka lebih ringan hukumnya, enggak masalah. Hanya ya kalau bisa janganlah. Ya. Taib. Apakah hadis ini hanya secara baku berlaku pada api atau pada yang semakna dengan api dari azab? Jadi kita lihat hadis ini konteksnya, apakah pakem dengan zat yang namanya api saja hukum ini berlaku, atau kita menggali makna dari hadis ini, yaitu maksudnya adalah azab, jangan mengadab. Karena Nabi SAW mengatakan, ketika melihat sarang semut sudah dibakar dengan api, beliau mengatakan, innahu la yanbaghi li basharin an yu'adziba bi'adzabillah. Tidak pantas bagi manusia untuk memberikan azab seperti azab dari Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan api. Nah, apakah di sini yang terlarang hanya baku dan pakem di masalah api saja, atau bisa dengan qiyas dan lebih luas lagi, yaitu apa-apa yang azabnya semakna dengan azab api, gitu. Seperti direbus, ya. Itu kan walaupun memang tidak langsung kena api, tapi kan efek panasnya sama, gitu loh. Sama, kena efek panas juga seperti api. Ya, dan itu azab yang sangat tidak baik, yang tidak enak. Yang kita lihat kadang-kadang di Facebook atau di YouTube atau di Instagram atau di mana, orang-orang seperti mungkin Thailand atau orang Cina atau orang mana gitu, atau Korea atau apa, membakar langsung, ya, maksudnya menggoreng langsung binatang di pemanggang gitu, atau panci atau apa gitu, langsung minyak goreng itu langsung atau di rebusan yang sudah menggelagak gitu, kemudian ada yang masih hidup dan na'udzubillah min dzalik. Maka Allah alam ini semakna dengan larangan ini. Bukan hanya makruh, sebenarnya ini haram karena ini mengadab. Ini mengadab. Sementara Nabi SAW dalam hadis lain kan, dalam hadis yang kita bahas di sini, idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelih dengan baik. Kalau kalian membunuh dengan baik. Jangan menyiksa. Sampai Rasulullah mengatakan, yaitu pisau kalian dibuat tajam supaya cepat gitu. Prosesnya cepat. Bukan dengan azab seperti ini. Ya. Taib, mungkin semakna dengan ini membunuh kecoa misalnya. Jangan membunuh kecoa dengan azab. Kif, gimana coba? Ada kaidah kecoa itu kalau udah telentang maka enggak bisa diri lagi gitu kan. Telentang ya udah selamanya kayak gitu kan. Tayyib. Walaupun saya enggak tahu perasaan kecoa ya, tapi ketika kita telentangin dia itu sampai besok itu kan dia tersiksa dengan kayak gini terus. Kalau memang dia telentang inisiatif dia, itu urusan dia. Tapi kalau kita sengaja, kayak pernah juga maksudnya nanya ke seorang ikhwan murid gitu, cara bunuh kecoa gimana? Ya, kalau Ustaz, cukup buat dia telentang. Dah, insya Allah nanti besok juga dia udah mati gitu. Maka dia bilang, ya kalau itu mah mengazab ya, kasihan. Ya betul ya, kecoa nggak perlu dikasihanin. Tapi kalau emang kita mau membunuh dia karena bermadarat atau mengganggu, ya geprek aja atau usir kan gitu. Matikan langsung atau usir. Adapun dengan cara dibalikin atau kita tendang ya,
jebret tendang sampai ketektok gitu, tak tok gitu. Terus habis itu dia terlentang kayak gini-gini terus. Jangan dibiarin gitu. Karena kita ada maksud mematikannya atau menyiksanya. Jangan dibiarin kayak itu, dia akan tersiksa dengan itu. Ya bunuh aja langsung atau tendang aja lagi sampai keluar dia pergi, enggak apa-apa. Kalau tendang anak pikir kecoa enggak sakit insyaallah. Sakit enggak, Pak? Hah? Maksudnya nendang kecoanya kesakitan enggak kira-kira? Anak pikir sih kebal sih kalau itu mah. Ya, kalau misalnya diterentangin kemudian sampai besok dia kayak gini-gini, itu perasaan dia mungkin yang sakit ya, disiksa gitu kan, ya. Maka coba hindari hal seperti itu, matiin aja. Kalau nggak suka aja. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah beliau juga pernah berfatwa bahwasanya tidak boleh memasang jebakan tikus berupa lem kemudian dibiarkan berhari-hari sampai mati, itu nggak boleh. Mungkin maksud fatwa beliau adalah penyiksaan sampai mati. Adapun kalau misalnya mungkin masang lem tikus di kardus gitu dan rencananya besok pagi bakal dilihat hasilnya dan dibunuh, maka mudah-mudahan itu enggak apa-apa. Karena itu tidak ada tujuan untuk sampai dia mati. Adapun kalau dibiarin, dia tahu itu ada, biarin aja biar dia mati di situ. Nah, ini mengadab namanya. Ini namanya mengadab, ya begitu. Seperti kecoa tadi, biarin aja ditentang sampai mati dia kayak gitu. Itu namanya mengadab. Tapi kalau terlentang bentar, biar dia mungkin olahraga sebentar, baru kemudian matiin, baru nggak masalah. Taib. Kalau misalnya tikus dengan cara kan di YouTube itu ada beberapa cara membuat perangkap tikus tanpa harus pakai lem. Ya kadang-kadang diperangkap dengan galon atau dengan apa yang besar, kaca besar gitu, nanti dia masuk gitu ke dalamnya dan nggak bisa keluar lagi, diambil terkumpul banyak tikus. Itu kan mereka panik di situ. Ini bukan mengadab kalau ini, karena kita tidak membiarkan dia di situ sampai mati kan. Kecuali kalau kita biarin di situ sampai 4 hari kelaparan mereka mati bersama secara berjamaah, itu baru namanya mengadab, itu nggak boleh. Tapi kalau kita paling besok kita kumpulin, kita bunuh semua, ya maka itu nggak apa-apa. Jadi dalam membunuh itu harus diperhatikan. Anda menyiksa nggak kalau membunuhnya gitu loh. Kalau menyiksa nggak boleh. Ya, nggak menyiksa nggak boleh. Kemudian an-nahyu an sabril bahaimi wattikhadhiha gharada. Larangan mengekang binatang dan menjadikannya sebagai sasaran. Sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an sabril bahaim. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang mengekang hewan, yaitu mengikatnya dan antuhbasal bahimatu thumma tudraba bin nabli wa nahwihi hatta tamut. Yaitu dilarang begini, mengikatnya dan menembaknya dengan panah atau lainnya sampai mati, itu nggak boleh. Binatang diikat sampai mati nggak boleh. Binatang dijadikan sasaran tembakan sampai mati, itu juga nggak boleh. Atau sasaran panah, sasaran tembakan nggak boleh. Kalau itu aja nggak boleh, apalagi manusia. Walaupun dalam rangka melatih skill, ya manusia. Taruh apel di sini, tembak di sini, subhanallah. Kalau misalnya itu, tapi kan itu untuk ketangkasan militer gitu misalnya. Ya akhi, lebih militer mana para sahabat apa militer sekarang? Lebih pemberani mana, sahabat atau sekarang? Para sahabat. Dengan kuda kendaraannya. Kalaupun ada baju perang, baju besi, tidak pakai kendaraan tank atau misalnya. Enggak ada pistol ketika itu, pakai pedang, dan pedang itu berat jemaah. Pedang itu berat ya. Pedang yang beneran itu berat ya. Untuk perang. Ya. Berbeda kok ada sekarang kan dari luar kota pun bisa menyerang dengan apa gitu. Beda. Jadi lebih berani dulu gitu. Namun cara latihan mereka tidak pernah tuh. Latihan dengan ada orang kemudian dipasang di sini apel atau apa, ditembak gitu.
Dan itu kalau misalnya ketembak orang itu, maka dikhawatirkan ini masuk ke dalam hukum qatlul amd, yaitu pembunuhan bersengaja. Dan hukum qisasnya hukum qisas mati. Walaupun alasan militer atau apa gitu. Afwan, saya nggak sengaja, saya nggak sengaja kayak gitu. Kalau emang nggak sengaja, kenapa masang orang di situ? Ya. Dan apelnya ditaruh di atas ini. Lebih berjelek kayak kok apelnya taruh di mulut orang itu. Ini membunuh namanya, jelas banget ini. Taruh di sini. Siapa yang menjamin dia itu bakal pas dan pasti kena apelnya? Ya subhanallah. Oke, film-film itu kadang sutradara film, kemudian konten kreator itu kalau toksik dan memberi contoh yang buruk buat masyarakat, itu dosanya banyak banget itu. Tanpa harus dihitung, udah nggak kehitung karena udah berapa ribu orang yang ngikutin hal-hal seperti itu. Taib, kemudian dikatakan wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu marra biqaumin nasabu dajajatan yarmunaha. Faqala Ibnu Umar, man fa'ala hadha? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau pernah melewati suatu kaum yang memajang seekor ayam yang dibidik. Maka dengan marah, dibidik dengan panah, maka Ibnu Umar marah. Man fa'ala hadha? Siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan hal seperti ini. Dilaknat Rasulullah. Jadi kena laknat orang yang memasang seperti ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW annahu naha an yuttakhadha syai'un fihi ar-ruh gharada. Nabi SAW melarang sesuatu yang bernyawa dijadikan sebagai sasaran bidik. Wal gharad, sasaran yang dimaksudlah sasaran tembak anak panah. Maka itu tidak boleh sasaran tembak anak panah. Yaitu dari makhluk hidup, enggak boleh. Kita menuju ke adab az-zabah, adab-adab menyembelih. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihsanil qatli wadz-zabah. Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan ihsan, kebaikan dalam membunuh maupun dalam menyembelih. Wa amara an tuhaddas syafarah. Beliau memerintahkan untuk menajamkan pisau. Wa an turahadz dzabihah. Beliau memerintahkan agar hewan sembelihan dibuat istirahat cepat mati, jangan lama-lama, jangan tunda-tunda. Yusiru ila anna dzabha bil alatil haddati yurihu dzabihata bi ta'jili zuhuqi nafsiha. Ini mengisyaratkan bahwasanya menyembelih dengan alat yang tajam itu menjadikan sembelihan merasa nyaman karena nyawanya cepat keluar. Coba kalau seseorang misal sakaratul mautnya lama, pasti sakitnya lebih lama. Tapi kalau misalnya cepat ya. Mati cepat, lebih nyaman mungkin. Maka kemudian Ibnu Umar beliau berkata, amara Rasulullah SAW bihaddis shifar. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menajamkan pisau potong. Wa antuwaro anil bahaim, dan agar dijauhkan dari pandangan hewan-hewan yang akan disembelih. Ya, jadi kita enggak boleh menyembelih hewan di depan hewan lainnya dan terlihat oleh hewan lainnya, itu enggak boleh. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzabaha ahadukum falyujhiz," yakni falyusri'iz dzabah. Apabila salah seorang di antara kalian menyembelih, maka hendaklah dia mempercepat atau memudahkan, yakni mempercepat penyembelihan, menyegerakan penyembelihan. Jadi jangan lama-lama. Wa qad warada al-amru birifqi bidzabihati 'inda dzabhiha, dan terdapat perintah untuk bersikap lembut terhadap hewan yang disembelih ketika menyembelihnya. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin
wa huwa yahuddu syafratahu. Rasulullah SAW pernah melewati seorang laki-laki yang tengah menginjakkan kaki pada bagian samping leher seekor kambing. Jadi kambing ini udah rebahan tapi nyamping gitu. Terus samping lehernya itu diinjak oleh kaki penyembelih ini, ya. Dan dia sambil kayak gitu sambil menajamkan pisaunya. Wa hiya talhadhu ilaihi bi basariha. Sedangkan kambing itu melihat kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan, afala qabla hadha, ya. Kenapa kamu tidak melakukan ini sebelumnya, yaitu mempertajam pisau itu sebelum ini, jangan di depan mukanya dia gitu. Turidu an tumitaha mautat, apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Ya. Jadi menampakkan di depan wajahnya pisau yang ditajamkan itu ibarat membunuhnya sebelum dia membunuh gitu loh. Maka Imam Ahmad berkata, tuqadu ila dzabhi qaudan rafiqa. Hewan sembelihan itu digiring ke tempat penyembelihan dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang, dengan cara yang lembut, dengan baik. Ya, kayak misalnya ketika di Idul Adha lagi temannya disembelih ini, sapi ini atau kambing ini digiring ke tempat lain dan dikasih makan. Ke tempat yang banyak makanan, dibuat dia sibuk dengan makanannya sehingga dia enjoy. Ya. Bukan dikumpulin sama di satu tempat dengan temannya disembelih, itu bisa ngamuk, dan itu makanya sebagian dari sapi ngamuk karena itu. Karena mendengar atau melihat langsung sahibnya dibunuh. Lebih-lebih kadang binatang itu kita lihat sendiri ya. Ketika dikumpulkan di area menuju Idul Adha penyembelihan bermalam bersama, itu kadang-kadang binatang itu birahinya itu libido atau birahinya itu langsung terpantik karena ada hewan lain, karena ada betina lain gitu, sehingga kawin, ya, gitu, sehingga kawin di kandang atau di tempat itu gitu. Ketemu binatang baru, ketemu betina baru, kawin akhirnya, melakukan hal-hal itu. Besoknya kemudian dilihat betinanya disembelih, itu ya kita nggak tahu ya perasaannya gimana ya. Lah kan baru semalam, kok udah dipisahin aja gitu kan? Coba, ya baru semalam kita berkumpul, kita satu kandang, satu ini kan yang semalam sama saya tadi gitu, kemudian dibunuh di depannya, itu gimana? Ya. Kemudian kata Imam Ahmad lagi, wala tuzhir as-sikina illa 'inda dzabh. Dan jangan tampakkan pisau terhadapnya kecuali pas mau menyembelih. Sebelum menyembelih simpan, jangan tampakkan pisau itu. Ini kepada binatang aja jangan gitu, Pak, ya. Jadi, misal nih, kita panitia. Kita bagian yang ngegorok, ya, yang nyembelih. Kita datang bawa golok dari rumah kita atau pisau golok gitu. Kita ke area penyembelihan. Itu binatang-binatang masih ngumpul. Jangan tampakkan golok di binatang itu. Sehingga kelihatan, jangan tampakin, jangan, simpen, sembunyiin di balik badan gitu, atau taruh di sabuk gitu kan, di tempatnya gitu. Jangan tampakkan, apalagi kelihatan pantulan sinar mataharinya kepada, jangan. Itu kepada binatang, apalagi kepada manusia atau apalagi sesama muslim. Nggak boleh tampakin itu. Misal petantang dari rumah bawa atau golok baru ditajemin ke area, terus habis itu banyak orang muslim di situ lagi ngumpul, kita kayak gini sambil bawa golok itu kayak gini, lah, nggak boleh. Ke binatang aja jangan tampakin itu. Padahal di binatang ini kita ada urusan sama dia, kita bakal matiin dia gitu loh.
Ya. Apalagi kalau menampakkan itu di depan manusia, apalagi muslim. Enggak boleh nampak ini. Makanya bisa terlaknat itu orang yang mencorongkan senjata ke sesama muslim. Walaupun bercanda enggak boleh, haram. Walaupun bercanda enggak boleh, haram. Walaupun bercanda, walaupun ngeprank, walaupun senjatanya itu senjata bohongan, haram. Ini yang prankster dan konten kreator di internet tuh banyak kayak gini. Ngeprank, bohongan. Di luar negeri juga ada kayak gitu kan, banyak. Misal di balik tembok ada orang awam, orang biasa gitu jalan, mau di-prank supaya kaget, supaya ketakutan. Dengan cara apa? Dengan cara ada orang pura-pura bertengkar, terus satu ditembak, kemudian terjelembab dan kelihatan sama orang yang jalan ini, kan ketakutan, terus dikabur, dipasang kamera di depan mereka. Subhanallah, ini haram, karena ini menakut-nakuti manusia, nggak boleh. Walaupun prank, bohong-bohongan, lebih haram lagi penghasilannya, karena nyari duit di situ. Sekarang ini banyak orang tuh nyari duit nggak peduli hal haram, bikin konten demi konten, sampai yang haram dilakukan, merugikan orang, bohong-bohongan dilakukan semua. Sampai ada orang rela jadi setan, ada rela pakai kostum setan dan rela ditendang atau dipukul pakai batako kepalanya, ada rela kayak gitu demi apa? Demi konten. Udah gitu penonton Indonesia banyak yang minim literasi dan juga gampang dibohongi kita tuh. Percaya aja kayak gitu. Sehina-hina setan itu nggak mau juga digituin kali gitu kan. Maka binatang aja tidak boleh kita tampakkan pisau di depannya, apalagi orang, apalagi muslim gitu. Nggak boleh ya. Amar Rasulullah SAW bidzalika an tuwaras sifar. Rasulullah merintahkan demikian agar pisau dijauhkan sehingga tidak terlihat. Kemudian dikatakan ar-rahmatu war-rifqu bil hayawan sababun li rahmatillah. Rahmat, kasih sayang dan kasihan terhadap hewan adalah suatu sebab rahmat Allah. Dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya, anna rajulan qala lin Nabi SAW, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni la azbahu syat wa ana arhamuha. Ya Rasulullah, saya akan menyembelih seekor kambing dan saya sayang kepada kambing itu. Bukan sayang secara biologis, sayang sebagai nature-nya makhluk hidup. Maka kata Nabi SAW, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing itu apabila engkau sayang padanya, Allah juga akan menyayangimu. Subhanallah. Binatang. Jadi ternyata menyayangi binatang yang wajar disayangi maksudnya bukan sayang biologis, tapi secara natural kesukaan manusia, itu ternyata disayang oleh Allah Ta'ala dengan memberikan treatment padanya, treatment yang baik. Kucing, kita punya kucing misalnya, maka semakna dengan ini. Apalagi kucing tidak kita sembelih gitu kan. Maka ini bukan berarti kita dia disunahkan punya kucing, bukan. Tetapi disunahkan kita untuk menyayangi binatang yang memang berhak kita sayang. Adapun kalau kita nggak suka, maka nggak apa-apa, selama kita tidak menzaliminya. Ya. Orang yang nggak suka kucing, ya nggak berdosa. Mungkin dia alergi, mungkin dia punya trauma dengan kucing, ya, dan lain-lain hal. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan zalimi kucing, gitu aja. Yang suka kucing juga jangan zalimi kucing, karena ada hadis perempuan itu masuk neraka gara-gara mengandangi kucing. Dari mengandangi kucing nggak masalah, cuma mengandangi kucing ini dia nggak memberi makan, nggak memberi minum, maka tersiksa kucingnya sampai mati. Maka orang perempuan ini diazab gara-gara itu. Terlihat ya.
Mengadab binatang maka berdosa. Menyayangi binatang maka berpahala. Selama binatang itu yang berhak disayangi. Kalau misalnya binatang itu anjing, boleh nggak disayang? Enggak. Anjing itu bukan peliharaan. Bahkan anjing menurut kebanyakan ulama binatang najis. Nah, tapi anjing itu dikecualikan. Kita pernah bahas di sini untuk anjing pemburu boleh kita punya. Kalau memang kita punya perbuatan berburu, kalau enggak ada perburuan enggak boleh. Ya, coba misalnya kita tinggal di Lenteng Agung, jadi orang warga biasa, enggak pernah berburu, tapi beli anjing pemburu, boleh enggak? Enggak boleh karena secara tujuan itu enggak ada. Maksudnya apa? Beli anjing pemburu tapi enggak pernah dipakai buat berburu. Itu malah justru itu mental Yahudi, ya. Hal yang haram dilegalisir dengan syubhat, ya. Kemudian anjing penjaga kebun itu boleh punya. Tapi kalau ada kebunnya, lah antum nggak punya kebun, antum beli anjing banyak, itu memang antumnya aja pengen punya anjing, gitu kan? Atau polisi misalnya punya anjing pelacak, itu boleh karena ini kebutuhan darurat, nggak apa-apa. Tapi kalau antum orang biasa terus beli anjing pelacak, emang antum ngelacak siapa? Ngelacak mantan? Ngapain pakai anjing? Nggak ada urusan, itu udah masa lalu. Ya. Terus apa lagi? Ya udah itu, anjing pemburu, anjing penjaga kebun. Iya. Adapun anjing peliharaan. Nah, anjing itu memang memiliki kecerdasan dalam membaca tingkah laku orang dan mengenali manusia dari endusannya. Itu luar biasa memang luar biasa. Skillnya itu luar biasa. Nah, kayak Anda pernah kemarin Sabtu di suatu komplek, di suatu komplek Anda habis kajian di situ. Anjing yang di situ lewat aja, enggak gonggongin Ana. Tapi ketika ada orang lain motor lewat situ, tersesat dia dari situ, itu digonggongin sama tuh anjing. Ana enggak, dia digonggongin. Kenapa begitu? Karena Ana punya kajian rutin di situ. 2 kali sebulan. Jadi anjing itu sudah mengidentifikasi, oh ini Ustaz Hasan gitu. Tapi yang tadi tersesat itu nggak tahu siapa, makanya digonggongin sama dia karena asing. Anjingnya bisa gitu, bisa membarkodkan bau orang gitu, bau antum masing-masing beda, dia kenal. Subhanallah. Ya. Kalau nggak percaya coba aja, antum punya tetangga punya anjing, bawa anak ke situ, anak yang digonggong kenapa? Karena anak belum pernah ke situ, dia nggak kenal. Ya, kalau antum kenal, begitu. Subhanallah. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut insyaallah. Tapi ini sudah selesai sampai sini ya, ikhwan. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar menyayangi dengan kasih sayang burung, ya, yaitu sangat sayang, rahmatul usfur. Baik, kita selesai materi sampai sini insyaallah. Sebentar, kira-kira nanti ada pertanyaan enggak setelah isya, setelah azan? Ada pertanyaan? Ya udah, setelah azan dulu. Nanti insyaallah baru pertanyaan. Ya, silakan. Fadhal, Pak. Oh ya. Taib, rakit nyamuk untuk nyamuk itu insyaallah boleh. Karena dia bukan membunuh dengan api dan dia pembunuhan instan. Jadi tidak sama dengan pembunuhan dengan pembakaran dengan api. Ya, jadi langsung mati nyamuknya, meledak atau semisalnya itu enggak masalah insyaallah. Sama seperti membunuh dengan listrik atau setrum. Gitu. Ya, dibedakan dengan pembunuhan dengan dipanggang atau dibakar, maka itu enggak boleh. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Yes. Racun tikus. Taib. Di sumber air maksudnya gimana? Mati kehausan.
Aha, terus? Taib. Apakah dia dengan waktu yang lama? Iya, iya. Kalau misalnya memang tidak ada cara lain dan terpaksa harus dengan itu, ya qadarullah, seperti itu. Tapi kalau ada cara yang lebih instan, lebih afdal, itu lebih baik. Itu sebenarnya sama dengan yaitu dengan apa? Pakai lem tikus. Tersiksa sih, ya tersiksa. Cuman jeda waktunya mungkin yang tadi itu paling berapa, mungkin sejam 2 jam, mungkin nggak sampai sehari seberapa gitu, nggak. Mudah-mudahan sih itu masih bisa insyaallah. Yang mana dia memang tersiksa dengan kehausan dia atau racun itu, tapi karena tidak ada cara lain, kalau ketemu tikus langsung geprek itu susah, ya bahkan nggak mungkin. Yang ada kita kecewa terus, ya. Maka itu insyaallah tidak apa-apa. Kan jeda waktunya juga nggak selama banget lama, ya begitu. Wallahu a'lam. Sama seperti lem tikus, ya. Gitu. Ada lagi ya, ikhwan? Cuma ada lagi yang mau bertanya? Kita materi habis nih, kita lanjutkan hadis ke-18 di pertemuan mendatang insyaallah. Cukup? Pak cukup, kita cukup sampai sini. Oke, kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairal jazaa. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.